Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur punya Elohim yang begitu baik. Punya Elohim yang menyayangi setiap kami, mengasihi setiap kami. Hingga detik hari ini Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kau yang selalu menopang kami. Tuhan, biarlah pada sore malam hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami menaruh fokus hati kami kepadamu ya Tuhan. Seperti firman-Mu yang mengatakan, biarlah mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Bukan kepada setiap permasalahan pergumulan kami. Ajar setiap kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Bapa Yahweh yang selalu melindungi, memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan melingkupi anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami datang untuk memuji, menyembah, untuk alami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, untuk karib dengan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberikan kepada kami jamahan-Mu, lawatan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Kami siap memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sanggup lagi, mari yang percaya angkat tanganmu saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku amin, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semua katakan pertolonganku. Dari Tuhan sangat ajaib. Haleluya. Yesus, Kau sanggup membuatkan mujizat, keajaiban. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
saudara sendiri katakan pertolongan. Percaya ya Tuhan, percaya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Satu kali ada seorang pilot Brasil bernama Antonio Senna. Dia menerbangkan pesawat kecil. Dan satu saat ternyata terjadi kecelakaan. Jatuhlah pesawat itu. Tetapi dia selamat. Di sebuah hutan Amazon. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menemukan dia. Tapi dia anak Tuhan. Dia cuma makan dari buah-buahan yang ada di tempat itu apa adanya. Dan dia minum dari air hujan. 1 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari. Dan dia sudah berdoa, kenapa kok hujan terus ya? Dan hujan itu membuat dia tiap malam kedinginan. Sudah kelaparan, kedinginan. Bisa bertahan sampai 36 hari. Ini adalah bukan cerita ilustrasi, tetapi ini adalah cerita sesungguhnya. Nah, kemudian tiba-tiba setelah 36 hari itu ada para pria yang naik perahu bisa menemukan dia. Wah, dia senang sekali, dia bersyukur sekali. Lalu dia tanya, kenapa kamu bisa menemukan aku di tempat terpencil ini? Sudah 36 hari. Dan ternyata gara-gara hujan terus-menerus yang dia minta supaya stop. Jangan hujan Tuhan supaya aku gak kedinginan. Tetapi hujan terus-menerus itu menyebabkan sungai yang kering itu menjadi penuh dengan air. Dan orang yang lewat situ bisa sampai ke tempatnya. Dan dia ditolong. Kayaknya doa dia gak dijawab. Supaya hujan berhenti dan dia tidak kedinginan. Tetapi ternyata di saat sudah gak sanggup lagi berserah, malah itu mendatangkan kebaikan. Saya mau beritahu kepada saudara, janganlah putus asa ketika seolah-olah doamu tidak dijawab. Karena Tuhan bisa merekayasa, itu ternyata malah mendatangkan kebaikan. Percaya, bilang amin. Naikkan pujian ini dari hatimu. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu
mataku ku rasakan. Mari angkat tangan, pertolonganmu begitu ajaib. Di saat aku tak sanggup lagi, tertuju padamu, ku rasakan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan tinggi Yesus. Sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia, sebab Engkau setia, sebab Engkau ajaib. Haleluya. Menyembah, 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 menyembah. Semua kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dialah masyada badala badala badala. Irala badala masyada la badala 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 badala. Irala badala masyada la badala badala. Irala badala 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 masyada. Irala badala 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 badala. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada seorang wanita yang percaya Tuhan dan dia berdoa. Sepertinya doanya itu tentang hal-hal yang remeh. Dia berdoanya begini. Fill my pantry with food. Tuhan, dapurku sudah kehabisan
bahan makanan. Tolong Tuhan isilah dapurku dengan bahan-bahan makanan. Kan kayak ini doanya ibu rumah tangga gitu ya, saudara. Telur habis Tuhan, tepung habis Tuhan, daging habis Tuhan, buah nggak ada, sayur nggak ada. Kenceng dia doa. Nggak dijawab, dia doa tambah kenceng lagi. Banter ini. Kayak sudah desperate gitu. Doa yang desperate. Tidak ada cara lain sudah, karena uang juga nggak mudah didapatkan oleh orang-orang yang sudah dalam keadaan situasi sulit kayak gitu. Nah, setelah beberapa kali dengan suara kencang, ketika dia buka pintu, apa yang dia sebut itu ada di depan pintu. Semua ada. Lalu dia bilang dengan kencang, dengan senang, Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah menjawab. Dengan sukacita begitu, dengan cingkrak-cingkrak gitu. Tuhan sudah menjawab. Tiba-tiba dari semak-semak di sebelah, lompatlah seorang pria. Tetangga itu datang, melompat dari semak-semak dan berkata, aku yang dengar doamu dan aku yang belikan telur, buah, daging, sayur, tepung. Betul toh, kamu kan minta itu. Sudah, aku yang dengar doamu, aku yang belikan. Tuhan itu ndak ada, aku yang belikan. Dan ternyata tetangganya ini ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan. Aku yang sediakan, Tuhan itu tidak ada. Aku sembunyi di semak-semak, melihat kamu memuji menyembah Tuhan yang tidak ada. Dan aku sediakan. Kok kamu sekarang berkata, Tuhan telah menjawab, Tuhan telah menjawab. Tetangganya bilang, bukan, Tuhan itu tidak ada. Aku dengar doamu, aku yang beli. Tapi setelah si wanita ini melihat tetangganya begitu, saudara, dia melongo. Berpikir sejenak, lalu dia tetap teriak, Tuhan telah menjawab, Tuhan telah menjawab. Tuhan telah menjawab. Dan ia membuat iblis pun membayar semua ini untuk aku. Tuhan telah menjawab. Ya saudara, ternyata orang jahat pun bisa dipakai Tuhan untuk menyediakan semua yang kau doakan itu. Percaya saja, waktunya Tuhan itu dia punya berbagai macam cara. Katakan amin. Katakan amin. Bahkan yang gak percaya Tuhan malah disuruh Tuhan menyediakan untuk dia yang doa loh. Keren toh. Tadi di launch ada seorang yang cerita ke saya. Saya dapatkan tiket cruise kapal 2 orang gratis. Lalu dia katakan, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Lalu saya bilang, ya sudah, senangkan istrimu. Karena sekian waktu kau gak pernah senangkan istrimu, ini kesempatan untuk kau senangkan istrimu dengan dapatkan 2 tiket cruise keliling Singapura kemana-mana itu cruise kapal. Tapi kemudian dia bilang begini, tapi pasporku mati, paspornya istriku mati.
Jadi aku tolak. Tapi kemudian orang itu juga bayar perpanjangan paspor. Kalau Tuhan sudah menyediakan, sudah memberkati, Dia menyediakan lengkap gitu, lengkap gitu. Dan ini bukan ilustrasi, baru saya dengar tadi, saudara-saudaraku. Jadi mungkin saudara ada yang doa dan belum dijawab. Seperti tadi saya katakan, kecelakaan di hutan Amazon, tidak ada orang, kedinginan, kehujanan terus, berdoa Tuhan supaya berhenti hujannya. Kok hujan terus? Tapi ternyata malah ditolong oleh orang yang naik perahu. Kok bisa sampai sini? Karena hujan yang gak berhenti-berhenti, airnya penuh, bisa sampai di sini. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu selalu menolong dengan berbagai macam cara. Bilang amin. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, percaya ya Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tangan kita, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. percaya ya Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Menolongku, Selalu. menjagaku. Amin. Percaya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari atas katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin, amin, haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. Kau ucapkan, kau dapatkan. yakin Tuhan melindungi. Dalam nama Yesus, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu. Tuhan Engkau tolonglah, Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau menolong. Engkau menjaga anak-anakmu ini Tuhan, Engkau menjaga. Amin. Haleluya. Haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
padaku seumur. Sekarang saudara sendiri katakan, haleluya, haleluya. Tuhan selalu. Inilah pengakuan kami. Masing-masing dengan Tuhan. Anakku, kalau aku memberi kesempatan untuk engkau mengutarakan satu permintaan, apa yang engkau ingin aku lakukan kepadamu? Demikian firman Yesus. Silahkan saudara jawab. Dari hatimu katakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yeremia pasal 1 ayat yang kelima berkata demikian. Di Yeremia 1 ayat yang kelima bisa dimunculkan ayatnya. Semua membaca yuk ayat ini. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskanmu. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya akan fokus kepada kata mengenal. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengenalmu. Tetapi dalam perjalanan, Tuhan Yesus bisa berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Matius 7 ayat 23. 1, 2, 3. Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Sekilas saudara, dua ayat ini itu seperti bertentangan. Tapi sebenarnya
ini memberi pemahaman kepada kita tentang dua hal penting dalam kekristenan. Satu adalah anugerah, katakan bersama saya anugerah. Yang kedua adalah relasi. 1, 2, 3. Aku mengenal engkau, itu identitas dari Tuhan, sebuah anugerah. Oleh karena anugerah, kita ini dipilih, dikasihi, ditetapkan dengan maksud purpose dari Tuhan. Artinya sebelum kita melakukan apapun, Tuhan itu sudah lebih dulu mengklaim kita bahwa kita ini sudah dipilih, dikasihi, dan diberi tujuan dalam hidup kita kemudiannya. Itu anugerah, pure anugerah. Bukan karena kau cantik, kau baik, kau layak, kau pintar, bukan. Bukan karena kita sudah benar, bukan. Tetapi itu murni anugerah. Katakan bersama saya, murni anugerah. 1, 2, 3. Jadi saya, saudara, dikenal Tuhan, itu murni anugerah. Identitas kita itu dimulai dari Tuhan mengenal kita. Bukan kata orang beragama bahwa kita berusaha mengenal Tuhan, no. Tetapi Tuhan yang mengenal kita. Nah sekarang, dalam perjalanan dari Yeremia menuju ke Matius, Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sebuah tanda tanya. Seperti tidak ada relasi yang dihidupi. Jadi Matius 7 ayat 23, Yesus berbicara kepada orang yang bahkan bernubuat, orang yang mengusir setan, orang yang melakukan mujizat. Secara pelayanan di mata manusia itu wow. Bernubuat itu khotbah. Mengusir setan, melakukan mujizat. Kalau dilihat secara kasat mata dalam kekristenan itu wow, sungguhan wow. Tapi Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena mengenal ini di sini berbicara tentang relasi yang intim, hidup bersama, berjalan bersama. Bukan sekedar aktivitas rohani. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi tidak hidup dengan Tuhan. Semua orang dikenal oleh Tuhan itu anugerah awal. Tapi tidak semua orang hidup dalam relasi dengan Tuhan. Jadi masalahnya bukan Tuhan berhenti mengenal, tetapi manusia tidak tinggal dalam relasi dengan Dia. Dikenal Tuhan sejak awal adalah anugerah, tetapi dikenal oleh Tuhan di akhir itu adalah relasi yang dihidupi, dijalani oleh orang yang bersangkutan. Banyak orang membaca Matius 7 ayat 23 ini dengan rasa takut. Wah, jangan-jangan. Yesus bukan sedang menolak orang yang gagal, bukan. Tapi sedang membuka pemahaman bahwa yang dia cari bukan performa, aktivitas. Tetapi yang dia cari adalah koneksi, relasi dengan kita. Tuhan tidak sedang mencari ministry, tapi Dia sedang mencari hati yang kau miliki, punya relasi dengan Dia. Sebab itu saudara, setiap kali ada now, saya akan berusaha mendampingi jemaat untuk membangun relasi, koneksi dengan Tuhan. Karena apa?
Orang Buddha, orang Islam, orang ateis bisa melakukan untuk Tuhan dalam tanda kutip. Tapi yang dia kenal adalah yang punya relasi, yang punya koneksi dengan dia. Gambarannya begini saudara, supaya apa yang saya sampaikan ini membumi ya. Supaya mudah dipahami ya. Anak yang punya nama tapi tidak punya hubungan. Ada seorang anak sejak lahir dia punya ayah yang sangat mengasihi dia. Anak itu dikasih oleh ayahnya. Ayahnya tahu namanya, siapkan masa depannya, bangga dengan dia. Persis seperti di Yeremia 1 ayat 5. Aku sudah mengenal engkau. Tapi anak ini makin bertumbuh besar, dia tidak pernah ngobrol dengan ayahnya, tidak pernah pulang, tidak pernah peduli hubungan dengan ayahnya, tidak pernah tahu menahu dengan ayahnya. Tapi dia tetap pakai nama keluarga ayahnya, fasilitas dari ayahnya, tapi hatinya jauh. Sejak dia bisa jalan, sampai dia puluhan tahun dewasa. Dan suatu hari dia datang dan berkata, "Ayah, aku anakmu." Tapi ayahnya melihat dan berkata pelan, "Kamu siapa?" "Aku tidak mengenalmu." Bukan karena ayah itu lupa, tapi karena tidak pernah ada hubungan yang hidup dengan anak itu. Jadi saudara-saudara, dia punya nama, akses, identitas, tapi dia tidak punya kedekatan, hubungan, keintiman. Sehingga ketika bisa berjalan sampai puluhan tahun kemudian dia datang, "Aku tidak kenal kamu." Nah, ini membuat kita melek, tercelik. Jangan-jangan aku nyanyi, aku melayani, tapi tidak hidup dengan dia. Yang benar adalah, Tuhan, kami tidak mau hanya punya nama, tapi tidak punya hubungan. Kami tidak mau hanya terlihat rohani, tapi hati jauh. Kami mau Engkau benar-benar mengenal kami, dan kami hidup mengenal Engkau. Saya mau sampaikan kepada saudara satu kalimat penting. Lebih baik punya hubungan tanpa panggung daripada punya panggung tanpa hubungan. Katanya kalimat ini cocok untuk yang ada di panggung. Karena banyak yang ada di panggung tapi tidak punya hubungan. Tetapi bagi saya, setiap saudara punya panggung. Engkau punya identitas, disebut orang Kristen. Di KTP-mu Kristen. Orang melihat saudara sebagai keluarga Kristen. Itu seperti panggung. Tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sebab itu saya punya kerinduan melalui Night of Worship itu. Kalau orang berkata lebih baik punya hubungan tanpa panggung daripada punya panggung tanpa hubungan. Tapi saya imani Gereja YHS Surabaya yang ikut Now ini, engkau punya panggung, engkau juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga jangan sampai tertipu. Loh Tuhan, aku melakukan mujizat, aku ngusir setan, aku begini, begitu, begini, begitu. Yang Tuhan cari adalah hubungan.
Sebab itu saya juga tiap pagi memberi kepada, ada 500 murid sekarang yang ikut pemuritan 2026. Yang sempat ikut, angkat tangan yang ikut pemuritan 2026, angkat tangan tinggi-tinggi. Ibu Susan ikut enggak Ibu? Ya, daftar Ibu Susan. Ibu Besan ikut enggak ya? Oh enggak ikut ya. Ibu Besan, saya biasa kirim voice note, VN, voice note. Karena tiba-tiba Tuhan taruh di hatiku, itu gimana caranya jemaat itu kan, Bible kan berkata begini, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa anggota gereja, betul? Ayo jawab, betul atau salah? Jadikanlah semua bangsa orang percaya, betul? Salah. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Nah kalau murid itu punya hubungan dengan Tuhan Yesus setiap hari berubah dan berbuah. Daftar di 08 piro ya? 8 berapa? 087 83 7 juta. Saya 84 087 84 7 juta. Daftar ke situ ya saudara. Nggak usah pakai nama nggak apa-apa. Yang penting hati saudara. Nah saya kasih voice note tiap pagi. Atau kasih teks tiap pagi. Besok pagi saya akan kirim gambar ke saudara yang daftar. Saya kirim gambar urut-urutannya dalam pemuritan itu kayak apa. Apa enggak cukup ibadah? Bagus, tapi cuma seminggu kan sekali atau seminggu 2 kali. Tapi murid itu setiap hari ikut Yesus, berubah, berbuah. Besok pagi yang daftar ini akan saya kasih gambar yang saya maksudkan itu tadi. Ayo saudara, supaya dari sejak kandungan aku telah mengenalmu, dan engkau hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kerinduan saya. Sebab itu biarlah engkau terus tertanam, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Yesua melalui gereja YS Surabaya ini. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dia Tuhan adalah Bapa yang setia. Haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Semua katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau
tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku percaya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Biarlah nyanyianmu didengar oleh surga sampai ke tahtanya yang kudus. Pujilah Dia yang setia, yang mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Menyembah, 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 menyembah-Mu Tuhan, menyembah Yesus, menyembah. Kiralah masyara badala 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 masyara badala 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 badala. Menyembah, menyembah, menyembah. Kiralah badala masyara badala 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 badala. Menyembah, menyembah Yesus. Menyembah, menyembah Tuhan. Menyembah, menyembah, menyembah.
memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dan memuliakan Tuhan dengan roh kita. Kalau saudara beribadah, engkau sampai di gereja, itu tubuh. Engkau menyanyi dengan mulut, lidah, bibir, itu tubuh. Engkau mengangkat tangan, itu tubuh. Tubuh saja tidak lengkap. Karena firman Tuhan berkata, memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kita ini bukan cuma terdiri dari tubuh, tetapi punya roh. Kalau saudara menyembah dengan tubuh saja, tidak lengkap. Baru berapa persennya. Karena Tuhan itu roh, yang menyembah Dia mesti menyembah di dalam roh. Maka puji Tuhan di gereja ini ada kesempatan untuk saudara bisa menyembah bukan dengan akal saja. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia, sebab Engkau agung, perkasa, setia. Kita menyembah dengan kata-kata yang kita pahami dengan akal. Tapi Bible mengajarkan supaya engkau menyembah dalam roh. Sebab itu ada bahasa roh yang karena maraknya sosial media sehingga banyak orang karismatik sudah tidak lagi berbahasa roh. Karena maraknya sosial media yang menyerang orang-orang yang berbahasa roh. Sehingga banyak yang berguguran. Tapi puji Tuhan di gereja ini kita paham bahwa bahasa roh itu bukan hanya yang diterjemahkan. Oh, kalau bahasa roh harus ada yang menafsirkan. Kalau enggak, diem. Oke, itu ada. Yang kedua, bahasa roh yang langsung diketahui oleh bangsa lain. Oke, itu ada bahasa roh yang seperti itu. Yang ini 1 Korintus pasal 12 ayat 10 atau ayat 11. Yang ini Kisah Para Rasul pasal 2. Tetapi ada bahasa roh yang ini 1 Korintus 14 ayat 2. Yaitu bahasa roh yang adalah bahasa rahasia yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena bahasa rahasia, bahasa roh yang bukan untuk dimengerti oleh sesama jemaat, tetapi bahasa roh yang adalah bahasa kepada Tuhan. Dan pemimpin pujian, worship leader, para pastor di sini, ayo kita menyembah di dalam roh, berkata-kata di dalam roh. Masih ada. Dan hidupilah itu saudara. Karena Bible mengajarkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya ajak saudara berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Angkatlah wajahmu dan mulai katakan haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Itu penyembahan dengan akal. Itu memuliakan Dia dengan akal. Tetapi siapapun saudara yang bisa mengaku Yesus Tuhan, di dalammu itu ada Roh Kudus. Dan Roh itu memberikan kepadamu kata-kata di lidahmu. Untuk berkata-kata bahasa rahasia. Yaitu untuk membangun dirimu sendiri.
Bahasa yang tidak perlu dimengerti oleh temanmu, tetapi langsung kepada Tuhan sebagai bahasa rahasia. Ada di lidahmu, ucapkan dengan iman. Kita kaya memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Yesus. Ucapkan dengan iman. Ketika engkau berkata-kata dalam bahasa roh, akalmu tidak digunakan, tetapi iman. Engkau sedang berkata-kata dengan Tuhan secara rahasia oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya. Semua yang percaya Yesus, di dalammu ada roh, di dalammu ada Roh Kudus, di mulutmu ada kata-kata. Ucapkan dengan iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Jesus. Semua pejamkan mata. Pengolok, pembenci akan berkata begini. Kalau itu bahasa roh, bahasa rahasia, kenapa bahasanya mirip satu dengan yang lain? Pembenci, pengolok berkata, itu pasti palsu. Yang kedua, kalau itu bahasa roh, bahasa rahasia, kenapa orang yang tidak tahu menau tentang Roh Kudus bisa menirukan dengan suara yang nada yang sama? Berarti itu palsu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara. Orang bisa menirukan tanpa kepenuhan Roh Kudus, tetapi tidak ada makna. Tetapi engkau yang yakin di dalam dirimu ada Roh Kudus, di mulutmu ada kata-kata, dan engkau mengucapkan bahasa roh itu, bahkan mungkin dalam penyembahan, karena engkau melakukannya dengan iman, maka hasilnya akan beda dengan si A yang cuma tiru-tiru.
sebagai pembenci, pengolok, pembuli. Beda dengan engkau yang percaya Roh Kudus dalammu, percaya di mulutmu ada kata-kata dan engkau mengucapkan yang kau tidak mengerti tapi kau imani. Hasilnya beda sekali. Sekarang boleh buka mata, lihat saya. Tadi siang saya diberitahu oleh seseorang. Saya tidak perlu nyebut namanya karena ya lebih baik gak usah tahu namanya. Orang itu 10 tahun benci saya. Padahal saya tidak pernah kenal dia, saya tidak pernah ketemu dia, saya tidak pernah punya masalah dengan dia. 10 tahun benci saya. Begitu sampai ke Indonesia, dia berkata, jangan bawa aku ke YHS. Itu sesat. Apalagi ketemu sama Yusak. Itu pendeta yang begini, begitu, begini, begitu. Udah toh? 10 tahun. Dia tidak pernah ketemu saya, dia tidak pernah komunikasi, tidak pernah berurusan dengan saya, tapi antipati bencinya itu selevel itu. Tak mau ke YHS, apalagi ketemu. Satu saat dia ke Malang, diajak oleh jemaat di sini. Orangnya juga hadir malam ini, yang mengajak. Gak ada gereja lain loh di Malang. Ya sudah, gereja di YHS sajalah, kata yang mengajak kepada orang ini. Gak ada yang besar, di YHS saja. Akhirnya dia duduk di balkon. Duduk di balkon, dia melihat YHS. Kebetulan penuh sesak. Yang khotbah waktu itu bukan saya. Saya duduk di depan, di row depan gini, yang khotbah Verona, Pastor Verona. Udah toh, dilawat Tuhan. Saya diceritai di balkon dia jatuh air mata gitu. Lalu setelah selesai ibadah, mampirlah ke Forest, ke tempat makan. Gak ada, Yusak gak ada. Yusak gak ada, memang saya gak ada. Saya lagi lihat kuda di Mojosari, pacuan kudanya. Tapi setelah selesai, saya ke Forest, ketemu sama orang ini. Dan saya tidak tahu masalah. Jadi ya saya, siapa ya? Oh ini namanya ini. Sudah tuh selesai begitu. Setelah ketemu itu saudara, tiba-tiba kebencian 10 tahun hilang. Pulang dari Malang ke Surabaya, lalu ke negerinya, katanya berubah total. Jadi terheran-heran, kok beda ya yang diceritakan dengan yang aku temukan. Sekarang ini saudara, orang bisa jadi pembenci tanpa pernah berinteraksi, hanya karena dengar kata orang. Nah kalau saudara ketemu dengan para pembenci Roh Kudus, bahasa roh, jangan saudara patah hati, jangan saudara merasa, aduh malu aku. Enggak saudara, tenang saja. Nanti waktunya Tuhan pasti akan membalikkan keadaan. Semua akan menjadi baik. Katakan amin. Lah ini loh saudara, antipati 10 tahun loh.
Kira-kira yang cerita saya tadi siang itu mau cerita enggak ya? Kalau perlu ngomong, kalau nggak perlu lambaikan tangan, kalau perlu acungkan tangan. Ayo coba. Kalau nggak melambaikan tangan, nggak ngacungkan tangan, tak suruh maju. Oke, ya. Saya akan jadikan ini materi khotbah, saudara. Nanti kalau saya khotbah di sini, saya tak khotbah tentang kebencian ya, saudara. Betul ya Bu ya? Karena banyak orang yang apa namanya ya, hatred is contagious, betul ya? Hatred is contagious. Kalimatnya benar apa enggak? Betul ya? Kebencian itu menular. Jadi kalau saudara punya circle orang toksik, hati-hati, nular. Kalau engkau punya circle orang yang benci bahasa roh, nular. Orang yang benci kepada seorang pastor tertentu padahal engkau gak kenal, itu nular. Kayak kalau saudara lagi dekat dengan orang yang flu, itu nular itu saudara. Tetapi saya percaya bahwa setelah ini engkau punya kekebalan. Engkau tidak mudah tertular dengan kebencian. Karena kasih Tuhan melimpah di dalam hatimu. Katakan amin. Katakan amin. Naikkan pujian ini. Ku di tanganmu. Haleluya. Ku di tanganmu, Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Amin. Haleluya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Haleluya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Masih ada lanjutannya. Orang yang cerita ke saya tadi tentang 10 tahun kebencian itu, dia pergi ke rumahnya seseorang. Ini sudah pulang nih, sudah pulang. Dia pergi ke rumahnya seseorang. Kemudian dia cerita sama pemilik rumah itu. Pastor Yusak itu ketemu sama orang gini. Enggak, dia 10 tahun bisa benci sama Yusak. Padahal enggak pernah ketemu. Tapi sekali ketemu langsung berubah. Orang yang punya rumah itu, dia bilang apa tahu saudara? Dia cuma 10 tahun, aku 17 tahun. Kamu tahu orangnya, Belis? Lia tahu yang 17 tahun benci sama papa? Siapa? Iya betul, Lia ternyata tahu. 17, aku 17 tahun benci sama Pak Yusak gitu. Nah, tetapi
begitu ketemu saya, pertama kali ketemu saya, langsung berubah loh saudara. Langsung berubah. Malah dia pindah dari gerejanya yang lama, masuk ke gereja YHS Malang. Dan katanya teman tadi itu saudara, wah ini orang kalau sama Tuhan itu habis-habisan. Dia orang kaya, orang sudah kayak nggak butuh duit gitu. Lalu satu saat dia ditawari pabrik roti, kemudian istrinya bilang nggak usah deh, kita pensiun saja. Tapi suaminya bilang aku kepengen beli gitu. Istrinya bilang enggak. Akhirnya terjadi perdebatan gitu. Satu saat malam suaminya dapatkan hikmat dari Tuhan. Pagi-pagi dia ngomong sama istrinya, kita tetap beli. Tapi semua hasilnya untuk pelayanan. Istrinya lalu mau. Jadi sekarang mereka punya pabrik roti, seluruh hasilnya dipakai 100% untuk pelayanan. Nah, orang ini 17 tahun benci sama saya. Tapi begitu ketemu sama saya, pindah ke gereja YHS, melayani di charity dan totalitas muliakan Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah. Itu kebencian dari mana loh saudara? Kok bisa itu loh? Dia ngomong sama saya kenal kok sama, waktu pertama kali ketemu loh saudara, saya kenal kok sama Pak Yusak. Saya kepahitan sama Pak Yusak 17 tahun. Langsung saya bilang, hah? Kepahitan sama saya 17 tahun? Ya saya minta maaf Pak, sorry apa dan lain sebagainya toh saudara. Lalu dia cerita sama teman-temannya, aku yang salah, Pak Yusak yang minta maaf saudara. Dan sekarang jadi salah satu pilar di gereja di Malang. Dengan pelayanannya, dengan hartanya, dengan keberadaannya. Ya, sebab itu saya rindu untuk mengkhotbahkan kebencian itu supaya gereja YHS itu jemaatnya itu kasih, bukan kebencian tetapi kasih. Setuju bilang amin. Di tangan Tuhan yang penuh kasih. Orang merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan memberikan pembelaan perlindungan yang sempurna. Katakan amin. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Jemaat ini sudah Kau kenal dari sejak awal. Dan biarlah Engkau mengenal kami itu anugerah. Dan kami meresponinya dengan hidup denganmu, jalan denganmu, punya keintiman denganmu tiap hari. Berkatilah jemaat YHS Surabaya Praksis ini, supaya semua bukan hanya punya anugerah, tetapi punya relasi yang intim melalui gereja ini, melalui Night of Worship, supaya semuanya intim dengan Tuhan. Berkat-Mu atas kesehatan mereka, berkat-Mu atas rumah tangga mereka, berkat-Mu atas pekerjaan mereka, berkat-Mu atas keuangan mereka. Beri mujizat-Mu dengan keuangan mereka Tuhan berlimpah, dan beri mujizat-Mu untuk hidup dalam kasih, bukan kebencian. Dalam Yesua Tuhan kami, doa ini dijawab. Semua bilang amin. Amin. Bilang amin. Ayo tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan.